Bayangkan suatu hari, matahari tidak segera terbenam. 1 jam berlalu, 2 jam, 3 jam, dan langit masih terang. Bukan karena matahari rusak, tapi karena bumi berputar lebih lambat. Hari di bumi yang biasanya 24 jam, perlahan berubah menjadi 30, lalu 36 jam. Pertanyaannya, apa dampaknya bagi kehidupan di planet ini? Dan apakah manusia bisa bertahan? Mari kita mulai dari dasarnya. Bumi berputar pada porosnya 1 kali setiap 24 jam. Rotasi inilah yang menciptakan siang dan malam, mengatur suhu, angin, dan ritme biologis seluruh makhluk hidup. Tapi yang jarang disadari, rotasi bumi sebenarnya tidak stabil. Setiap tahun, rotasi bumi melambat sangat kecil karena parikan gravitasi bulan. Artinya, skenario ini tidak sepenuhnya fiksi. Sekarang bayangkan, proses ini dipercepat. Bukan berhenti tiba-tiba, tapi melambat perlahan, hingga kecepatannya berkurang 50%. Pada tahap awal, hari di bumi menjadi sekitar 30 hingga 36 jam. Sekilas ini terlihat sepele, tapi tubuh manusia langsung merasakannya. Jam biologis kita, ritme sirkadian, berevolusi selama jutaan tahun untuk siklus 24 jam. Ketika siang menjadi terlalu panjang, dan malam semakin lama, tubuh mulai bingung. Tidur terganggu, hormon tidak seimbang, produktivitas menurun. Masalah kesehatan mental meningkat. Dan itu baru permulaan. Karena siang yang lebih panjang, permukaan bumi menerima panas matahari lebih lama.
suhu siang hari naik drastis. Di banyak wilayah, panas ekstrim menjadi normal. Sebaliknya, malam yang lebih lama membuat suhu turun jauh lebih rendah. Perbedaan suhu siang dan malam menjadi ekstrim. Bumi mulai kehilangan kestabilan iklimnya. Angin global berubah arah. Badai tumbuh lebih besar, bergerak lebih lambat, dan menghancurkan area yang lebih luas. Satu wilayah bisa dilanda hujan tanpa henti, sementara wilayah lain mengalami kekeringan panjang. Pertanian mulai gagal. Tanaman tidak berevolusi untuk siklus siang malam sepanjang ini. Fotosintesis terganggu. Musim tanam kacau. Harga pangan melonjak. Kelaparan mulai muncul di berbagai belahan dunia. Lalu dampak berikutnya muncul. Malam yang terlalu lama. Tanpa cahaya matahari, suhu bisa turun hingga titik beku. Bahkan di wilayah yang sebelumnya tropis. Es mulai terbentuk di tempat yang tidak pernah mengalaminya. Jaringan listrik kewalahan. Pemanas menjadi kebutuhan hidup, bukan lagi kenyamanan. Manusia mulai bermigrasi besar-besaran. Wilayah yang dulu nyaman menjadi tidak layak huni. Kota-kota mulai ditinggalkan. Zona aman terbentuk di daerah tertentu yang masih memiliki suhu relatif stabil. Di tahap ini, peradaban manusia menyusut. Bukan karena kiamat instan, tapi karena adaptasi gagal mengejar perubahan. Namun dampaknya tidak berhenti di iklim. Rotasi bumi yang melambat juga memengaruhi lautan. Arus laut bergantung pada rotasi planet. Ketika rotasi melambat, arus ini melemah. Distribusi panas global terganggu. Samudra tidak lagi menyeimbangkan suhu bumi seperti sebelumnya. Ini mempercepat kerusakan iklim. Hewan liar mulai punah. Spesies yang tidak bisa beradaptasi menghilang lebih dulu. Manusia bertahan lebih lama, tapi dengan harga mahal.
Di tahap lanjut, manusia dipaksa hidup di lingkungan buatan. Kota tertutup, struktur bawah tanah, dan sistem pengatur iklim buatan. Langit bukan lagi penentu hidup, teknologilah yang menjadi penyelamat. Namun populasi manusia jauh lebih kecil. Peradaban yang tersisa adalah versi ringkas dari dunia lama. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah bumi masih bisa dihuni? Jawabannya ya, tapi bukan seperti sekarang. Bumi tidak hancur, ia tetap berputar, tetap mengorbit matahari. Namun ia menjadi planet yang keras, tidak ramah, dan hanya bisa dihuni oleh makhluk yang mampu beradaptasi ekstrim. Rotasi bumi terdengar seperti hal sepele. Kita tidak merasakannya, kita tidak melihatnya. Tapi tanpanya, keseimbangan kehidupan runtuh perlahan. Jika video ini membuatmu berpikir betapa rapuhnya kehidupan di bumi, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu punya skenario sains lain yang ingin dibahas, tuliskan juga. Ide terpilih akan kami angkat di video berikutnya.